tapi hilang. Dari itu pemerintah sudah mengambil diskresi Bu dari Kementerian Perhubungan. Untuk R4-nya produk diskresinya PM118 Bu. Untuk yang di R2-nya PM12. Untuk di PM12 sampai sekarang sudah ada turunannya Bu, KP667 dan KP1001. Makanya kami menekankan ke legislatif dan eksekutif, kami ini diatur Pak. Kalau memang dari undang-undang lalu lintas itu kami belum diakui sebagai transportasi umum terbatas, ya sekiranya kalau memang sulit untuk membuat undang-undang baru, kami dibikinkan turunannya dari undang-undang lalu lintas tersebut secara lex spesialis Pak, mengatur kami ojek online. Jadi sepeda motor sebagai transportasi terbatas berbasis aplikasi. Saya kira untuk mengundangkan suatu undang-undang yang lex spesialis nggak terlalu sulit karena ada acuan di atasnya. Demikian pimpinan, terima kasih. Ada tambahan dari teman-teman? Cukup ya? Cukup. Mungkin dari pimpinan maupun pimpinan komisi, kami persilakan kalau ada tambahan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD, Wakil Ketua, pimpinan Komisi 1 dan anggota OPD terkait, OPD Mitra, insya Allah Mitra 1 hadir, Mitra 2, Mitra 3 juga hadir, insya Allah Komisi Mitra 1, 2, 3, 4 insya Allah ini lengkap ya, bukan hanya insya Allah bukan hanya Mitra Komisi 1 dan teman-teman ojol Kabupaten Tuban yang sudah hadir dalam diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, tentu kami juga mengucapkan terima kasih atas niat baik dari teman-teman untuk memperbaiki nasib ya, jelas itu ya, masuk memperbaiki kesejahteraan yang mana di sana memang dianggap ada kesenjangan ya, ada kita intinya bertujuan sama, yaitu tadi saya terdidik dengan Mas Indra ya, kehadiran kami bukan hanya mendengar insya Allah Mas ya, kami hadir di sini bersama dengan OPD ini insya Allah berniat ya, bukan hanya mendengar tapi akan mengawal dan bergerak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing itu Mas Indra ya. Saya hanya menekankan seperti yang sudah kita lakukan ya, di mana di sana teman-teman ojol ini juga kita sepakat adalah warga masyarakat Indonesia juga warga masyarakat Kabupaten Tuban ya. Termasuk kemarin ada petani kita yang kebanjiran ya, kita sama ya, sing iso dijalui tulung, kita minta tulung dan untuk melakukan eksekusi kebijakan program yang untuk katakanlah mengatasi permasalahan itu sendiri. Nah ini ada permasalahan ojol, ini tentu nanti Paksis ya, biasanya ini Paksis langsung action makasih ya. Ya tentu nanti bersama dengan teman-teman dan alhamdulillah pimpinan juga sudah komitmen tentunya yang tadi yang untuk nasional, regional insya Allah akan segera ditindaklanjuti, dan tadi yang untuk kami lebih fokus nanti yang lokal ini ya. Kami akan lebih fokus yang lokal ini bagaimana dua tuntutan dari teman-teman ini moga-moga bisa terrealisasi ya. Amin, amin. Memang intinya seandainya ini katakanlah atas ya, ini tidak mengatur, mungkin kami bisa katakanlah mendorong bupati untuk diterbitkan lah gitu ya. Tapi kalau sudah terbentur dengan undang-undang yang ada di atasnya, tentu bupati juga tidak berani ya. Namun moga-moga ada solusi. Setiap hari ini berarti tidak melanjarankan, tidak moga-moga Pak Obek, Bu Cita dan Pak
Anton ini ada usulan Pak Yudi ya, biasanya kan beliau-beliaunya ini yang paham, yang mana untuk aturan-aturan ini yang bisa katakanlah tidak melanggar daripada aturan yang ada. Intinya kita sepakat apa yang menjadi harapan dan tuntutan dari teman-teman ini, kami yang ada di DPR tentunya juga akan siap, Mas Indra ya, siap tentu dengan kewenangan dan yang ada di kami itu ya. Insya Allah niatan kita sama Mas Konco ya, untuk membantu daripada masyarakat warga masyarakat Kabupaten Tuban. Saya kira itu ketua yang saya sampaikan. Tentu untuk pertemuan pada siang hari ini tidak berhenti di sini Mas Indra ya. Monggo kita bisa sharing ya, kita bisa komunikasi bagaimana nanti lintas OPD maupun daripada lintas pimpinan. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radmin, Ketua Komisi 1 yang memberikan penekanan khususnya di aspiratif di dua hal lokal tadi ya. Ada apa Bu Cita? Monggo Bu Cita. Sedikit menanggapi Pak Yudi tadi ya. Jadi memang secara regulasi untuk keberadaan ojol ini kan belum diatur. Undang LLAC itu belum mengakui kendaraan roda 2 sebagai fasilitas kendaraan umum. Sehingga kalau tadi diusulkan kalau undang-undang tidak mengatur, mungkin daerah bisa mengatur. Ya, kebetulan basic saya ini perancang Pak. Jadi di dalam membuat sebuah peraturan daerah khususnya, karena kita ada di kabupaten ya. Jadi sebuah peraturan daerah itu boleh disusun hanya karena dua hal. Satu, karena diperintah oleh peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, karena kewenangan. Jadi kalau tidak diperintah dan bukan kewenangan, daerah tidak bisa menetapkan. Jadi mungkin itu yang perlu dipahami teman-teman. Kalau nanti misalkan gitu dulu, Tuban kok gak gawe perda untuk perlindungan ojol? Ya itu karena kami tidak ada dua amanat tadi Pak. Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi, juga tidak ada kewenangan. Karena di dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 564 tahun 2022, kewenangan untuk kabupaten kota ini sesuai dengan kewenangannya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan menteri ini. Jadi keputusan menteri ini mengatur tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Jadi kabupaten hanya punya kewenangan untuk pengawasan. Ini diamanatkan di ketentuan Diktum ke-11 Bapak. Jadi nanti saya takutnya panjenengan Tuban kok tidak memfasilitasi membuat perda. Ya, jadi kita tidak bisa membuat perda kalau tidak ada dua hal tadi Pak. Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi, kemudian bukan kewenangan. Nah, alhamdulillah di permen ini disebutkan bahwa kabupaten kota punya kewenangan untuk mengawasi. Jadi kita di pengawasan Pak, terkait dengan penerapan biaya, penggunaan biaya. Jadi mungkin itu sedikit informasi terkait dengan regulasi yang ada. Namun kami dari pemerintah kabupaten, artinya dari Pemkab maupun dari DPRD, sebetulnya sangat mendukung aspirasi ini. Jadi nanti apa yang bisa kami perbuat sesuai dengan regulasi yang ada akan kita upayakan. Jadi seperti itu Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cita. Gini Bu, untuk di PM 118 pendelegasian sudah jelas Bu. Untuk yang R4 itu pemerintah daerah berhak menentukan tarif. Itu untuk R4 Bu. Untuk yang kami dari R2 memang tidak ada menyebutkan pendelegasian itu ke pemerintah daerah. Usulan kami DPRD bisa menyuarakan kami untuk ke DPR RI, terutama di Komisi 5, untuk membuat, kalau memang kesulitan secara global, leg generalisnya sulit, kita diatur secara leg spesialis. Jadi undang-undang leg spesialis untuk mengatur kami Bu, baik R2 ataupun R4 sebagai transportasi umum terbatas Bu.
berdasar aplikasi. Demikian pimpinan. Terima kasih. Sama-sama pakar hukum ini Bu Cita sama Pak Yuri. Jadi terima kasih Bu Cita, Pak Yuri. Pada prinsipnya yang ditekankan oleh Pak Yuri adalah kami di pimpinan DPRD Kabupaten Tuban ikut mendorong kepada Komisi 5 minimal untuk membuat sebuah undang-undang yang spesialis, ya. Jadi khusus untuk yang roda 2 ini. Terima kasih banyak. Ini kayaknya Pak ada tambahan juga, Pak Niati atau Pak Lutfi, monggo. Sedikit aja, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, saya tidak menuntut satu mengurangi waktu, Pak Mas Indra. Jadi saya terima kasih atas apresiasi padanya dengan semua yang ya inilah wajar ruang paripurna DPRD ini belum pernah masuk di ruang paripurna. Ya, adem Pak. Ya, adem ya. Jadi ini wajar ruang DPRD di paripurna ketika rapat-rapat apapun diputuskan di dalam ruangan ini untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyat di Tuban. Pertama, untuk persoalan tuntutan yang pertama dan kedua, kami bersama pimpinan akan segera melakukan rapat khusus, kemudian memberikan rekomendasi dan akan kami kirim langsung kepada yang bersangkutan, kepada Pak Kapolri dan ke Sekjen DPR RI. Ibu Sekwan nanti yang menjembatani, karena sama seperti kemarin dari BEM, kemudian dari berbagai mahasiswa yang menerima tuntutan, juga kami kirim langsung kepada yang bersangkutan atas permintaan beliau-beliaunya ketika melakukan aksi di Kabupaten Tuban, termasuk itu. Yang kedua, kami nanti akan merekomendasikan salah satu komisi yang membidangi tentang hukum dan pemerintahan yang mengacu tuntutan panjenengan bagaimana agar ojol ini dilindungi dalam undang-undang. Bagaimana paling tidak upaya kita adalah melakukan rapat dengan pendapat dengan komisi yang membidangi DPR RI. Kalau nantinya dengan mau ya diajak, ya mau kita diajak bareng-bareng ke Jakarta. Kalau jangan apa. Tapi ini nanti tugasnya komisi yang membidangi didampingi oleh pimpinan untuk melakukan RDP, asal nanti di Komisi 5 misalkan yang dengan itu ada yang menerima dan kita diterima di sana, maka kita akan berangkat bersama dengan komisi untuk melakukan koordinasi bersama dengan DPR RI. Ini yang paling penting, Mas Indra dan kawan-kawan. Iya Pak, ditunggu Pak. Ya, kemudian yang ketiga untuk masalah provinsi juga sama. Kami tugas kami adalah mengkoordinasikan dengan DPRD provinsi dan dengan eksekutif di provinsi. Sudah barang tentu kami nanti dengan beliaunya Pak Nakrin juga dengan Bu Cita hukum, kalau memang kita perlu koordinasi dengan pemerintah gubernur di Jawa Timur kita akan lakukan, dan ini sebagai bukti bahwa kami menjalankan betul-betul aspirasi yang dengan sampaikan dan menjadi tanggung jawab kami bersama. Yang kedua, yang masalah tuntutan lokal tadi untuk BPJS, insya Allah kalau nanti berdasarkan kajian cantolan hukum itu bisa dilakukan dan masuk yang disampaikan oleh Pak Ubed tadi sebagai kepala Nakrin, maka kita nanti akan membahas di dalam proses pembahasan berikutnya agar ojek termasuk mendapat fasilitas di BPJS TK tadi, tidak sekedar yang lain tadi. Iya. Tapi tadi beliau tadi menyampaikan alokasi sudah 11.000 untuk sekian-sekian, tapi ini harus kita bicarakan lagi. Dan memang APBD Tuban baru akan kita bahas nanti dimulai bulan Oktober, November, Desember ini di angkatan di tahun 2026. Nah, mudah-mudahan ada waktu. Termasuk yang terakhir usulan dengan pelatihan tadi. Saya serahkan dengan komunikasi dengan Pak Suratmi yang membidangi di Komisi 1 Pak Sis, Pak Ponso. Karena apa? Pelatihan bekerjasama dengan OPD yang menjadi mitra di Komisi 1 nanti sudah barang tentu menjadikan mengajukan proposal pelatihan direkomendasi oleh Komisi 1. Nah, nanti itu harus dilakukan dengan kerjasama dengan Komisi 1 Mas Hendra. Iya Pak. Atau juga nanti kalau proposal itu dianggap layak untuk dinilai oleh dinas yang bersangkutan, misalkan juga nanti dilakukan melalui pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD yang di mitra kerjanya ada di Komisi 1 dengan yang hubungan dengan beliaunya itu. Itu harapan kami Pak Ketua, sehingga insya Allah saya sebagai pimpinan DPRD bersama dengan Pak Ketua akan terus mengakses apa yang menjadi
permohonan panjenengan sehingga ini untuk kepentingan bersama dalam rangka melindungi masyarakat Tuban untuk kerja yang terbaik dan agar masyarakat tetap sejahtera. Sampai demikian Pak Nuwun. Ya, terima kasih Pak Niyadi. Mungkin Pak Lutfi mau nambahin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 1 serta anggota, Bapak-bapak atau Mas dari KKOT Frontal yang diketuai oleh Pak Yuri dan Sekretaris Mas Indra, dan yang saya hormati seluruh OPD yang terkait, yang pada hari ini, siang ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada komunitas ojol yang berkirim surat ke kami dan memilih untuk audiensi dan tidak melaksanakan aksi. Jadi kita aplaus untuk teman-teman ojol. Tadi sudah banyak yang disampaikan aspirasi maupun tuntutan. Tadi bisa sampaikan Pak Ketua, Pak Niyadi tentang untuk nasional maupun regional. Saya ingin menangankan ke lokal ya, karena fokus kami ini di DPRD ini adalah kami sebagai wakil rakyat yang jelas tujuannya mewakili rakyat. Jadi ojol ini juga rakyat, aspirasinya ya juga harus kita didengarkan. Makanya jenengan sudah beretikat baik datang ke gedung DPRD untuk audiensi. Saya harap nanti dari tim OPD tadi sudah dijelaskan dasar hukum maupun dari Dinakerin bahwa saya mikirnya logika. Jadi jenengan ini kan setiap hari urusannya di jalan, antar barang, antar makanan, antar penumpang. Nah ini kok nggak punya BPJS tenaga kerjaan ya lucu. Ketika ada laka ini terus gimana? Walaupun di laka itu ada jasa harja ya, tapi minimal jenengan itu pekerja yang sangat berisiko. Jadi saya harap nanti kita dari DPRD Tuban juga akan mendorong pemerintah daerah senyampang tadi disampaikan Pak Miyadi, tidak regulasi kita bisa, insya Allah untuk BPJS Ketenagakerjaan akan kita dorong penuh. Jadi tadi disampaikan Pak Obed juga akan diambilkan dari DPRJT. Cuma bunyinya tukang ojek bukan ojek online, itu ya Pak Obed tadi. Nah ini ya susah lagi, sudah ngomong tukang ojek tapi nggak ada online-nya. Ini kadang-kadang aturan ini ya susah juga kita pakai. Sudah ngomong tukang ojek, kenapa kok nggak ada online-nya? Jadi saya harap Obed kalau ngomong DPRJT ini, jadi kadang-kadang saya juga miris. Pemerintah minta DPRJT naik, sedangkan per 2025 ini kita DPRJT nasional itu turun. Jadi tadi disampaikan ada tanggung jawab, pasti turun Pak Ibu, saya pastikan. Karena saya sendiri juga aktif di dunia ini. Jadi kalau tadi disampaikan DPRJT ke petani tembakau, buruh tembakau, nah ini orang saya ini nggak pernah dapat BPJS Ketenagakerjaan Pak. Kebetulan saya di Soko ini kan ya termasuk penghasil tembakau ini kan Senori dan Soko. Nah, termasuk keluarganya Pak Yuri ini juga orang saya juga tanam tembakau, tapi coba dicek ada nggak BPJS Ketenagakerjaannya? Nggak ada. Nah ini harus kita kaji ulang Pak Obed. Jadi